Budaya salam kebajikan. Amin. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, saya sendiri adalah Bagus Prasetya Utama. Ini adalah laporan berbasis pengalaman saya. Pembelajaran TIK adaptif di materi listrik kelas 5 di SDN 2 Cilarang. Seperti yang sudah kita bersama paparkan di sini, kita menggunakan alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi dan result, dan refleksi. Situasi, aset yang dimiliki oleh sekolah adalah laptop. Laptop dimiliki di sekolah. Di sekolah saya sendiri ada 3 laptop. Yang memegang itu kepala sekolah 1, saya sebagai operator dapodik dan juga petugas BOS. Terus ada juga LCD proyektor, internet wireless, dan smartphone. Nah, karena saya sebenarnya iri dengan sekolah-sekolah yang kebanyakan Bapak Ibu sudah banyak sekali yang mendapatkan Chromebook. Jadi pembelajarannya bisa menggunakan TIK. Maka dari itu saya meminta kepada para peserta didik untuk membawa smartphone milik peserta didik itu. Terus platform yang digunakan, yang pertama Mentimeter. Mentimeter ini saya gunakan di awal persepsi pembelajaran slide interaktif. Jadi di sini ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Terus yang kedua, saya menggunakan YouTube. YouTube itu digunakan untuk video pembelajaran tentang listrik. Yang ketiga ada Canva. Canva saya gunakan untuk bahan ajarnya. Canva ini saya gunakan karena memiliki keunggulan template-nya banyak. Terus yang kedua, Canva juga dapat diberikan animasi-animasi sehingga peserta didik menjadi tertarik. Setelah itu saya menggunakan asesmennya, menggunakan quizzes. Dengan quizzes, peserta didik juga merasa tertantang karena saling berpacu dengan peserta didik yang lain untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dan di akhir saya menggunakan refleksi dengan Padlet. Tujuannya sendiri, pembelajaran IPAS di kelas 5 berbasis TIK adaptif materi listrik bertujuan mengenalkan peserta didik pada dasar-dasar listrik yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perangkat TIK. Jadi peserta didik agar mengenal listrik, tapi belajarnya menggunakan perangkat TIK. Terus yang kedua, keterampilan digital di usia sekolah dasar saat ini perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan zaman di era globalisasi seperti ini. Jadi sudah hal yang umum untuk siswa SD itu mengakses internet. Pembelajarannya mengakses internet. Untuk strategi pemanfaatannya sendiri, saya memanfaatkan bahan ajar dan media ajar yang relevan dan sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik itu ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang visual. Nah, seperti itu. Saya merangkumnya ke dalam pembelajaran TIK adaptif ini. Terus untuk pengelolaan SDM, merancang modul dengan TIK yang adaptif. Yang kedua, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan pengalaman penggunaan TIK. Nah, di sini kan nanti ada kendalanya di peserta didik yang di kelas saya itu ada jumlahnya 21, akan tetapi yang memiliki smartphone itu hanya 15. Nah, di sini saya kelompokkan lagi agar bisa saling membantu. Terus yang ketiga, desain pembelajarannya yang memanfaatkan TIK. Yang keempat, pengalaman langsung peserta didik dalam mengoperasikan. Jadi di sini saya berusaha semaksimal mungkin agar semua peserta didik itu mengoperasikan perangkat tersebut. Dan yang terakhir adalah memastikan pembelajaran diikuti oleh seluruh peserta didik. Kendala, nah ini perbedaan kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan smartphone. Nah, di sini ada yang memiliki smartphone, ada juga yang memiliki LED. Di sini kan terjadi kesenjangan. Terus yang kedua, terbatasnya fasilitas smartphone tadi
ada 15 peserta didik, sedangkan di kelas saya ada 21. Terus internetnya tidak stabil karena di sekolahan saya itu masih internetnya menggunakan point to point, jadi belum menggunakan kabel FO. Nah, jadi ketika ada gangguan cuaca pasti akan ada gangguan itu. Terus yang keempat, kesulitan mengadaptasi konsep dasar listrik yang perlu divisualisasikan. Nah, aksi. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran berbasis TIK adaptif ini. Setelah itu, saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat bahwa saya menggunakan platform apa saja yang cocok digunakan ke kelas saya. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul. Yang kelima, mengelompokkan peserta didik. Dan di sini dikelompokkan dari yang sudah mahir menggunakan smartphone, yang sedang, dan yang belum pernah sama sekali. Nah, di situ akan terjadi asah asih dan asuh dari sesama peserta didik. Terus menggunakan pendekatan kolaboratif. Yang selanjutnya umpan balik dari rekan sejawat. Setelah itu melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari peserta didik saya. Ada yang suka dengan pembelajarannya menyenangkan, dan ada yang seru karena mengerjakan dengan kuis katanya. Result hasilnya, peserta didik berhasil memahami konsep dasar listrik seperti jenis-jenis rangkaian listrik, seri dan paralel, sumber listrik, serta cara kerja rangkaian sederhana. Nah, di sini ada hasilnya. Dari 21 peserta didik, ada 2 peserta didik saya masih belum memenuhi target ketuntasan. Itu saya lupa ketika ada 2 siswa peserta didik saya yang mengalami gangguan belajar, yaitu yang pertama masih sulit untuk membaca. Nah, saya itu lupa bahwa di Quizzes itu ada fitur yang digunakan untuk membacakan soal. Mungkin itu bisa saya tambahkan dulu. Terus yang kedua, evaluasi akhir menunjukkan bahwa peserta didik mampu menyebut dan menggambar jenis rangkaian listrik sederhana, serta menjelaskan cara kerja listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya, penggunaan smartphone meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan lebih mudah memahami konsep dasar listrik, karena di sana ada peserta didik itu dapat divisualisasikan bahwa listrik itu seperti apa. Kan kita tidak mungkin menggunakan listrik secara langsung agar peserta didik tahu. Terus yang kedua, peserta didik dengan keterampilan TIK yang berbeda dapat belajar secara bersama-sama dan saling membantu, sehingga meningkatkan rasa percaya diri serta keterampilan kolaboratif. Ini adalah faktor dari keberhasilan, yaitu guru merancang modul berbasis TIK adaptif. Terus yang kedua, guru memiliki keterampilan TIK. Ini sangat penting karena di sekarang ini peran guru dalam merancang pembelajaran dengan keterampilan TIK itu, ya tadi seperti Mas Juni tadi bilang bahwa harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya sangat sulit. Terus yang ketiga, teknologi yang digunakan harus adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk faktor ketidakberhasilan, yang pertama di saya, yaitu masih sama dengan yang lain adalah faktor kendala teknis, yaitu internet tidak stabil, karena di sekolahan saya masih menggunakan internet point to point. Ketika ada gangguan cuaca atau ada pemadaman, pasti koneksi internetnya juga mati. Terus yang kedua,
Gangguan pemadaman listrik juga di sekolahan saya itu kan di daerah gunung. Seringkali ketika ada pohon yang rubuh, nah listriknya juga ikut mati. Nah, itu sering, dan biasanya pemadamannya itu agak lama, sekitar 6 jam 5 jam. Karena solusi beli genset. Ya. Kalau sekolah SD masih kesulitan Bu untuk beli genset. Solusinya Ya. apa? Betul apa? Nyeneni Terus untuk refleksinya, pembelajaran TK adaptif pada materi listrik di kelas 5 SD 2 jam ini lebih efektif dalam memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik tentang konsep listrik dengan mengoptimalkan penggunaan perangkat TIK. Yang kedua, motivasi belajar peserta didik menjadi meningkat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada yang bertanya atau mau menambahkan, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Riki Rizky Pratama ingin memberikan pertanyaan. Nah, untuk media digital yang digunakan Mas Bagus itu kan banyak dan menarik semua itu ya, menarik perhatian murid, menarik motivasi siswa untuk belajar. Nah, pasti satu kendala untuk semuanya itu pasti ada, itu kendalanya yang utama adalah fokus. Nah, itu kan media-media yang menarik itu pastinya, saya ulangi, nah